Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, saya Nurul Halimah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi dalam ruang kolaborasi modul 2.3 praktik kucing dengan alur Tirta. Dalam pendidikan calon guru penggerak ini, saya dibersamai oleh fasilitator Ibu Siti Romlah, pengajar praktik Ibu Samyati. Dalam praktik kucing kali ini, saya berkelompok dengan Ibu Rahayu Kurniasari. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktik kucing menggunakan teknik alur Tirta. Dalam percakapan kucing ada alur percakapan Tirta. T yaitu tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan T tanggung jawab. Saat saya menjadi coach. Assalamualaikum Bu Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Rahayu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Nurul. Bu Nurul gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Rahayu. Sesuai janji kita kemarin, Bu Rahayu nih hari ini mau ngobrol-ngobrol sama saya ya. Apa Iya sih Bu Bu? Nurul. Apa sih Bu rencana pertemuan hari ini? Saya tuh punya masalah dengan anak murid saya. Oh, Ibu sedang ada masalah dengan murid Ibu ya. Nah, lalu dengan pertemuan hari ini tuh apa yang Ibu harapkan? Iya, jadi permasalahannya itu ada murid saya yang sudah 5 tahun lebih ya usianya, tapi masih ditunggu sama ibunya ketika sekolah. Jadi dari segi kemandirian itu dia belum mandiri karena masih ditunggu. Jadi tujuan saya di pertemuan ini nanti supaya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan anak tersebut. Oh iya, baik. Jadi Bu Rahayu ini punya permasalahan bahwa anaknya belum mandiri ya, masih ditunggu dengan Ya. orang tuanya ketika sekolah. Coba Ibu Rahayu bisa ceritakan bagaimana kondisi detailnya ini ya, permasalahan yang sedang Ibu hadapi itu seperti apa, Bu? Ya, jadi saya punya murid, dia usianya tuh sudah 5 tahun lebih. Seharusnya kan secara kemandirian anak usia itu sudah berani sekolah sendiri, sudah nyaman. Apalagi ini sudah hampir selesai ya semester 1 tuh udah di bulan November akhir gitu kan. Jadi seharusnya sudah bisa mandiri, tetapi ternyata belum dengan si anak tersebut. Satu anak itu masih ngelindot sama ibunya, masih minta ditunggu, pokoknya masih angkat banget sama ibunya, belum mau ditinggal. Oh iya. Ya, baik Bu Rahayu, berarti si anak ini tadi intinya masih lengket dengan orang tuanya ya. Padahal Ya, ini sudah di akhir semester yang seharusnya tuh si anak sudah mandiri ya, seperti teman-teman iya, yang lain. Sudah iya, ketemu orang tuanya, sudah enjoy di sekolah seperti itu ya Bu Rahayu ya. iya, betul. Kalau saya boleh tahu, apakah Bu Rahayu sudah tahu nih penyebab permasalahan si anak ini kenapa ya Bu ya seperti itu? Iya, kalau saya lakukan observasi, jadi si anak ini karena sebelumnya belum pernah sekolah, selama ini sama-sama ibunya, terus begitu, jadi mungkin dari rasa PD-nya juga masih perlu ditingkatkan lagi, kemudian kemandiriannya juga tadi ya, jadi masih apa-apa masih didampingi sama orang tuanya, begitu, jadi belum mandiri, kemudian untuk berkomunikasi dengan teman, bergaul dengan teman, sosialisasi dengan teman sebaya juga si anak ini memang masih perlu dukungan seperti itu Bu Nurul. Oh ya Bu Rahayu, berarti si anak ini apa ya, karena belum mandiri ini, itu dikarenakan sekolah ini merupakan, suatu apa ya, tempat baru ya bagi si anak Iya, ini tadi, karena sebelumnya belum pernah sekolah. Jadi mungkin, si anak ini apa, perlu adaptasi yang lebih seperti itu kali ya, Bu, ya? iya, Dia belum merasa nyaman, belum merasa enjoy, jadi dia masih, ada rasa takut mungkin untuk ditinggal, jadi, iya, ibu untuk menunggunya ya, Bu, ya? Nah, iya. pastinya sih Bu Rahayu itu punya kelebihan ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ibu, apa sih kelebihan Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Iya.
Saya punya kelebihan, untuk menjadi guru yang menyenangkan bagi anak ya, selalu ramah, tampil menyenangkan untuk anak, begitu bersahabat dengan anak. Kemudian saya juga, membuat kelas tuh menyenangkan begitu dengan, apa namanya, permainan-permainan atau kegiatan main yang menarik untuk anak, seperti itu Bu Nurul. Bagus sekali nih kelebihan yang ada dalam diri Bu Rahayu. Ini akan membuat kelas yang nyaman, punya Ibu sebagai ibu di sekolah seperti itu ya Bu, sebagai gantinya Iya, ibunya di sekolah bersama Ibu Rahayu. Nah, si anak ini bisa merasakan nyaman dengan Ibu seperti itu ya. Nah, tadi itu kan Ibu punya kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan ini. Kalau kelebihan yang Ibu miliki ini, bila kita ukur dengan skala 1 sampai 10, Bu Rahayu ada di posisi skala berapa Bu untuk sekarang ini? kalau sekarang ini saya merasa masih berada di angka 5 Bu Nurul, karena, kelas yang menyenangkan yang saya harapkan itu ternyata belum bisa membuat si anak tersebut nyaman, sehingga mau ditinggal. Mungkin saya juga, belum bisa menjadi sosok yang nyaman buat dia ya, karena, kalau, apa namanya, saya dekati itu malah nangis kadang-kadang si anaknya itu. Iya Bu, baik. Berarti ini masih ada apa tadi? Apa sih anak itu berarti ini ya Bu, agak seperti menutup diri gitu ya Bu, Ya, belum mau dengan apa suasana baru yang ada di sekolah, jadi belum berani ibuku di sekolah itu siapa sih, guruku ya, guruku, jadi dia ya, belum bisa memahaminya. Itu sepertinya ya Bu, semoga nanti dengan kelebihan Ibu ini, Ibu bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi ya. Baik Bu, tentunya untuk mencapai tujuan ini kita tidak bisa memungkiri pasti ada beberapa hambatan ya Bu. Nah, lalu apakah ada hambatan yang Ibu alami untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu? ya, hambatannya itu adalah itu Bu, ketika saya mendekati si anak, anaknya itu malah kadang takut gitu. Itu hambatan buat saya ya. Jadi saya Ya kan ingin Bu. pendekatan personal gitu ya, tapi ketika saya dekati ternyata malah takut gitu. Terus kalau diminta main sama temennya juga dia belum mau begitu. Oh iya Bu, berarti si anak ini mungkin punya tipe yang tertutup, Iya, ya, jadi kurang terbuka dengan apa ya, dengan orang-orang yang baru dikenal dia di iya, lingkungan yang baru bagi si anak ya Bu ya. Nah Bu, iya. untuk menyelesaikan permasalahan ini, rencana apa yang sudah akan Ibu lakukan nih, rencananya apa Bu? Rencana saya itu adalah, saya akan menjadikan kelas menyenangkan dengan menghias kelas mungkin ya, supaya, tidak bosan mungkin ya. Jadi anak-anak akan lebih tertarik untuk masuk kelas. Kalau kelasnya senang, warna-warni apa, banyak hiasannya, itu tentu kan anak-anak senang ya menghias kelas. Kemudian saya juga akan menyediakan lebih lagi APE yang menarik ya, alat permainan-permainan edukatif yang menarik sehingga nanti dia mau bermain gitu. Kemudian juga saya akan lebih ramah lagi lah untuk menjadi guru yang lebih menyenangkan, lebih ramah, selalu menyapa dia, seperti itu rencana-rencana saya seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali nih rencana yang sudah Bu Rahayu susun untuk menyelesaikan permasalahan ini. Itu tadi Ibu akan membuat kelas yang menyenangkan. Hal ini akan membuat nyaman si anak ya Bu. Yang kelas yang menyenangkan ini akan membuat dia merasakan bahwa di sekolah itu juga sama saja seperti sekolah ya, dengan lingkungan orang-orang baru seperti teman-teman, bu guru, itu adalah orang yang membuat dia nyaman, tidak apa ya, membuat dia takut ya, khawatir nanti bagaimana kalau ya, seperti itu ya Bu. Dan juga tadi Bu akan menyediakan APE yang menarik, ini tentunya juga karena cocok, bagus sekali Bu, karena si anak itu juga akan di tahap fase perkembangannya di TK itu menggunakan ya Bu, alat pembelajaran edukatif ya Bu, Bermain. yang menarik ya. Hal ini semoga nanti bisa membuat anak itu nyaman bermain sambil belajar seperti itu ya Bu di sekolah, dengan APE-APE yang Iya, sudah Ibu sediakan. Lalu juga Ibu akan menjadi guru yang menyenangkan, itu bagus sekali Bu. Bagaimana Ibu akan menjadikan ibu di sekolah bagi si anak, ibu yang akan selalu dirindukan gitu ya Bu di sekolah. Jadi saya memberikan iya. apresiasi Bu, bahwa rencana yang Ibu akan lakukan itu sangat bagus sekali. Nah Bu Rahayu, kapan nih Ibu akan melakukan rencana tersebut? Ya,
Rencananya saya akan melakukan itu secepatnya, Bu, bahkan besok pagi ya. Besok pagi itu kebetulan besok pagi temanya kita, topik di sekolah itu kan sudah ganti dari yang kemarin binatang, kita, besok pagi sudah tanaman. Nah, jadi untuk menghias kelasnya itu besok pagi sudah akan, saya mulai, dengan menghias kelas yang warna-warni, dengan membuat ya kelas yang bagus begitulah, yang menarik, biar suasananya lebih menyenangkan. Kemudian besok pagi juga mungkin saya lebih memotivasi lagi si teman-teman yang lain biar ngajak dia main gitulah, biar dia tidak terlalu lengket sama orang tuanya, biar dia mau gabung main sama temennya begitulah, supaya kemandiriannya tuh lebih ditingkatkan lagi begitulah. Saya juga oh ya, saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua itu ya nanti supaya apa namanya, orang tua tuh terus memotivasi dia biar mendorong dia main sama temennya atau mau dengan bu guru begitu, biar tidak lengket banget sama orang tua. Besok pagi sudah Baik mulai saya sekali, lakukan, Bu. Bu. Iya, baik sekali, bagus. Ibu akan segera mengeksekusi dan juga tidak hanya ada satu pihak saja ya, Bu. Tentunya orang tua juga kita Ibu libatkan untuk memberikan dorongan ya. Dorongan atau motivasi biar si anak itu juga mau bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah dan juga mau dengan guru ya tentunya ya, Bu ya. Ya. Sangat bagus, Bu. Nah, dari rencana yang Ibu buat ini, kalau menurut Bu Rahayu itu ukuran keberhasilan si anak itu seperti apa, Bu? Ukuran keberhasilannya nanti ketika si anak tersebut sudah mau dengan saya, dengan guru, mau bermain dengan teman, dan mau ditinggal sih, targetnya tuh dia mau ditinggal, mau sekolah sendiri gitu. Tapi mungkin saya juga pelan-pelan ya prosesnya. Kalau sekarang ini masih terlalu dekat, target saya yang paling dekat adalah misalkan orang tuanya masih menunggu tapi di tempat yang jauh gitu. Jadi di halaman gitulah, di tempat tunggu, bukan di kelas. Karena kan selama ini tuh masih di kelas. Nah, target pelan-pelan dulu mau ditinggal di apa namanya, nggak terlalu dekat, tidak di kelas, tapi nanti tetap target akhirnya adalah orang tua benar-benar tidak menunggu gitu, sudah mandiri main sama temennya, main sama bu guru, seperti itu target keberhasilannya. Oh ya, baik, bagus sekali Bu. Tapi ukuran keberhasilannya berarti intinya si anak mandiri ya, sudah merasakan Ya, nyaman di sekolah, sekolah ya, tanpa ditunggu orang tua seperti itu ya dengan perlahan-lahan. Nah, baik Ibu, tentunya untuk melaksanakan tadi rencana Ibu itu ada komitmen. Komitmen apa yang Ibu jalan apa? Komitmen seperti apa untuk menjalankan rencana itu, Bu? ya. Saya berkomitmen untuk terus menghadirkan kelas yang menyenangkan. Saya juga berkomitmen untuk menjadi guru yang ramah dan menyenangkan untuk anak-anak. Saya juga berkomitmen untuk selalu menyediakan kegiatan main dan menyediakan alat permainan yang menarik untuk anak-anak. Oh ya. Bagus sekali ya Bu. Jadi tiga sebagai komitmen Ibu ini akan selalu Ibu lakukan, selalu Ibu laksanakan dengan konsisten. Hal ini akan membuahkan hasil bagi permasalahan membuahkan hasil bagi anak-anak tadi agar si anak dapat merasakan nyaman, aman di sekolah seperti itu ya Bu ya. Nah, Ya. tentu saja nih Bu, untuk mewujudkan komitmen Ibu ini tadi kan membutuhkan bantuan ya Bu ya. Siapa saja pihak-pihak yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu ini? Ya, yang akan saya libatkan untuk membantu saya, yang pertama tentu saja orang tua, karena saya harus berkomunikasi dengan orang tua supaya orang tua terus memotivasi si anak tersebut agar mau mandiri dan mau sekolah sendiri tanpa ditunggu. Supaya orang tua terus memberikan sounding ya biar memotivasi anak. Yang kedua, saya juga akan melibatkan rekan sejawat dalam menyediakan kegiatan main dan alat permainan edukatif. Saya juga melibatkan teman-teman rekan sejawat untuk menghias kelas seperti itu, dan anak-anak juga akan saya libatkan untuk menghias kelas. Anak-anak kan bisa tuh menempel, kemudian juga mereka bisa berkreasi seperti itu, memasang hasil karya di kelas, itu kan juga bentuk dari menyediakan kelas yang menyenangkan seperti itu Bu. Jadi orang tua, rekan sejawat dan juga anak-anak akan saya libatkan. Ya. Bagus sekali Bu. Berarti ini tidak hanya satu pihak, tapi melibatkan tiga pihak, orang tua, rekan sejawat, juga teman-teman dari si anak si yang menurut Ibu ini untuk intinya membuat kelas yang aman, menyenangkan, sehingga membuat anak-anak ini betah di sekolah seperti itu ya Bu. Iya, Iya target. bagus sekali ya Bu. Si anak-anak muridnya Ibu itu dilibatkan ya untuk membuat kelas yang menyenangkan dengan menempel, membuat hiasan-hiasan. Hal ini pasti akan memberikan
mungkin dengan dampak yang positif juga ya Bu bagi si anak, jadi dia bisa sosialisasi, dia nyaman loh punya teman baru di sekolah loh. Dia bisa Iya, jangan lupa dengan ibunya yang harus menunggu seperti itu ya Bu. Jadi mungkin iya, anak-anak jadi bisa apa mandiri seperti itu ya Bu Rahayu ya. Nah, iya. Bu, tadi kan Ibu sudah menemukan solusi atau apa cara untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, kalau Ibu nih, Ibu kira-kira udah dari skala berapa nih, Bu, setelah menemukan solusi atau cara yang tepat tadi, Bu? Saya kira ada di angka 8 Bu Nurul. Karena nanti ya, dengan rencana-rencana itu harapannya ya anak bisa mandiri lah ya, walaupun perlahan-lahan gitu ya. Bagus, Bu. Bagaimana nih perasaan Bu Rahayu setelah bincang-bincang dengan saya hari ini? Ya, alhamdulillah Bu Nurul sudah lega saya. Tadi tuh aduh kepala saya tuh banyak permasalahan, sudah lebih terurai. Terima kasih ya Bu Nurul sudah membantu. Terima kasih. Sama-sama Bu Rahayu, semoga dengan perbincangan hari ini Bu Rahayu bisa melaksanakan tadi rencana yang dibuat dan menyelesaikan permasalahan Ibu. Nah, baik Ya, Bu, kita sambung lagi ya bincang-bincangnya. iya, Mungkin Bu Rahayu akan iya. melaksanakan tugas-tugas lain di sekolah. Nah, cukup sekian ya Bu ya. Iya, terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Bu, refleksi untuk praktik coaching untuk sesi 2 hari ini untuk percakapan kita di coaching sudah berjalan dengan baik. Banyak hal yang sudah meningkat dari latihan di sesi 1, yaitu tadi yang dulu itu untuk alur ceritanya, untuk kucing alur ceritanya masih ada yang terlewat-lewat, ada yang kelupaan, terus ada yang balik-balik Bu. Terus sekarang sudah meningkat, alur cerita sudah berjalan sesuai dengan urutannya, mengalir seperti ayat Bu, sudah nggak singsang-singsang lagi. Lalu untuk kompetensinya sudah bisa seperti yang mengajukan pertanyaan bobot itu juga sudah meningkat, lalu ada kehadiran penuh. Nah, sama saya sudah bisa apa ya hadir penuhnya mendengarkan si Kuci untuk apa memberikan informasi atau menggali informasi dari permasalahan yang ada. Juga untuk mendengarkan secara aktif itu juga saya sudah lakukan, sudah bisa fokus karena kemarin masih agak terganggu ya karena bingung apa sih yang mau pertanyaan yang mau diajukan apa. Jadi untuk inti keseluruhan hari ini untuk apa praktik kucing hari ini sudah lebih baik dari kemarin, sudah meningkat dan sudah sesuai yang diharapkan dengan alur kita. Seperti itu Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama.